Halo guys, kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita yang berjudul Sistem Part-Time, Menjadi Bos Dungeon. Di episode sebelumnya, Su Yang, yang baru saja menyelesaikan misi bintang 5. Kemudian, dia juga mendapatkan skill khusus tingkat epik dari menyelesaikan misi itu. Setelah Su Yang menyelesaikan perubahan job miliknya, dia terlihat sangat senang dengan status miliknya. Kemudian, di saat ingin pergi, Su Yang menanyakan perihal keanggotaan VIP kepada guide perubahan job itu. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba datang seseorang menghampiri mereka. Mengenai masalah VIP, izinkan saya yang menjelaskan lebih detailnya, ujar wanita itu, yang ternyata adalah seorang pendeta senior di kuil perubahan job ini. Terlihat, sang guide terkejut melihat kedatangannya, dan langsung memberikan salam kepadanya. Kemudian, pendeta senior itu menghampiri Su Yang, dan langsung mengajaknya untuk pergi ke ruangan VIP, untuk mendiskusikan sesuatu yang penting. Di saat Su Yang menjabat tangan pendeta senior itu, mereka langsung berpindah ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah ruangan khusus VIP. Itu apakah spatial transfer, seseorang pendeta dari kuil kota tingkat 3, benar-benar bisa menguasai keterampilan tingkat lanjut seperti itu? Tidak heran gosip mengatakan kekuatan kuil peningkatan kelas tidak terbayangkan, ujar Su Yang dalam benaknya. Aku tidak sekuat itu, jawab pendeta senior, yang ternyata bisa mendengar ucapan Su Yang. Aku tidak sekuat itu, hanya saja aku bisa meminjam kekuatan dari patung kuil. Sebaliknya, lebih mengejutkan adalah seseorang yang bisa menyelesaikan tugas bintang 5. Sebenarnya nilai dari penyelesaian tugas bintang 5 ini lebih tinggi dari apa yang kau bayangkan, tambahnya. Menurut aturan kuil peningkatan kelas, mereka yang mampu menyelesaikan tugas bintang 5 akan mendapatkan tunjangan bulanan sebesar 10 juta uang nasional dan sertifikasi identitas emas, dan dapat menikmati diskon 80% untuk belanja dan transaksi. Tunjangan dan sertifikasi secara otomatis sudah terhubung di saat kau berhasil menyelesaikan misi. Selain itu, kamu memiliki kesempatan untuk memilih bergabung dengan guild level manapun di kota ini. Bergabung dengan guild bukan hanya memberikan pengalaman, tetapi juga perlindungan yang lebih baik. Memang pemain solo sangat mudah diincar, apalagi orang yang naik level dengan sangat cepat sepertiku. Jika bertemu orang yang kuat, itu sangat berbahaya. Lagi pula, memiliki guild sebagai pendukung merupakan hal yang bagus. Dan tujuanku yang tak terbatas, bergabung dengan guild hanyalah langkah awal. Aku akan menggunakan sebagai titik awal untuk mengembangkan kekuatanku, dan menjadi raja yang mendominasi wilayah suatu hari nanti, ujar Su Yang dalam benaknya. Jadi, guild mana yang bisa aku pilih? Tanya Su Yang. Untuk saat ini, ada 2 guild level 1. Dengan mempertimbangkan beberapa hal, menurutku guild yang paling cocok untukmu adalah Guild Spirit Hunter. Terlihat, Su Yang terkejut mendengar nama Guild Spirit Hunter. Apakah ada guild lain? Tanya Su Yang. Yang lain ada guild Phantom Cloud, yang selalu bersaing dengan Guild Spirit Hunter. Kekuatan mereka cukup baik, tapi relatif rendah, jawab pendeta senior itu. Tanpa bertanya, Su Yang langsung menyetujui Guild Phantom Cloud sebagai guild pilihannya. Aku mengerti, kalau begitu aku akan menangani prosedur keanggotaanmu di Phantom Cloud. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Phantom Cloud adalah sebuah guild yang seluruhnya terdiri dari wanita. Beberapa saat kemudian, kita beralih ke tempat guild Phantom Cloud. Di suatu tempat, terdapat seseorang gadis kecil yang terlihat sangat bosan dan hanya membaca buku seharian ini. Tidak ada yang menarik untuk dilakukan, ujar Lin Yuyu, yang merupakan pemimpin guild Phantom Cloud peringkat B dengan level 85. Kamu bahkan tidak berada di guildmu sendiri, namun datang ke sini setiap hari, dan kamu masih punya keberanian untuk mengeluh, ujar Lin Yuyun, seorang pemimpin guild Phantom Cloud peringkat A, dengan level 99. Di saat mereka sedang bersantai, datang seseorang dari luar membuka pintu.
Masalah guild memang merepotkan, tapi setidaknya kalian harus menyambut saat ada anggota baru yang bergabung, ujarnya. Terlihat, anggota baru mulai memperkenalkan diri. Dia bernama Gu Suekian, seorang Ice Elementalis. Baiklah, kamu cukup imut, kamu diterima, jawab pemimpin guild peringkat B, Lin Yuyu dengan santainya, yang membuat Suekian sedikit terkejut. Beberapa saat kemudian, terlihat pemimpin guild peringkat A, Lin Yuyun terlihat kaget ketika melihat layar pemberitahuan. Seseorang pria, tiba-tiba bergabung dengan guild kita, ujarnya. Sekarang, semua anggota guild sedang mendiskusikan kedatangan orang yang tiba-tiba ini. Aku bertanya, tetapi orangnya tidak menjawab. Bukankah guild menetapkan batasan hanya menerima perempuan? Mungkinkah itu kesalahan yang disengaja olehmu? Tanya Lin Yuyu. Tidak, orang ini ditugaskan oleh Transcendent Template, dia menyelesaikan misi bintang 5, dan diakui sebagai VIP oleh Transcendent Temple, yang memungkinkan dia untuk bebas memilih guild peringkat A. Aku tak punya hak untuk menolak, jawab Lin Yuyun. Terlihat, mereka semua terkejut mendengar jawaban pemimpin guild peringkat A itu. Tugas bintang 5, seseorang sungguh menyelesaikan tugas gila itu, tapi, kenapa dia tidak memilih guild Spirit Hunter? Siapa yang tahu? Kesampingkan masalah Su yang ini, aku akan mengatur pertemuan dengannya, bahkan jika dia membuat masalah aku akan langsung mengusirnya. Ketika mendengar nama Su yang baru saja bergabung dengan guild, Suekian sedikit terkejut. Apakah kau mengenalnya? Tanya pemimpin guild Liu Yuyun. Benar juga, pendatang baru ini juga berasal dari kota yang sama denganmu, tambahnya. Aku punya teman bernama Su Yang, tapi dia baru saja transenden kemarin, seharusnya dia berada di level sepertiku, ujar Suekian. Di saat mereka sedang serius, tiba-tiba datang seseorang membawa berita. Aku baru saja menerima berita yang dikonfirmasi, Guild Spirit Hunter telah kalah di Dungeon Black Dragon. Aku tidak yakin yang dilakukan oleh para Spirit Hunter itu, tapi kekalahan mereka adalah sebuah fakta, ujar Murong Sue, seorang afiliat Phantom Cloud, berlevel 95. Mereka juga kehilangan banyak senjata. Dan terdapat sebuah senjata yang sesuai seperti milik Zhao Ming di rumah lelang, dan hanya ada satu penawar, dan kemungkinan itu adalah dia. Jadi, aku terus melakukan penawaran, sampai harganya menyentuh belasan miliar, ujarnya dengan sangat senang. Itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk mereka, tambahnya. Sementara itu, di Guild Spirit Hunter, terlihat, Zhao Ming, terlihat sangat kesal dan lesu. Aku berusaha menghubungi penjual itu melalui pesan pribadi, 14 miliar, itu sangat merugikan dana guild milikku, ujarnya. Berita tentang senjatamu yang rusak, itu pasti sudah menyebar, pasti penawaran itu sudah direncanakan oleh seseorang. Beberapa saat kemudian, setelah senjata dan equipment telah dibeli kembali, sekarang saatnya untuk kembali ke permasalahannya, ujarnya sambil menunjuk ke suatu tempat. Apakah kalian mengatakan strategi kami cacat? Sungguh konyol. Kami telah menyelesaikan Dungeon Black Dragon setidaknya 5 kali. Dan berdasarkan itu, kami meringkas strategi ini. Kami dengan cermat memverifikasi setiap langkah, seharusnya tidak akan ada masalah, ujar Zoutai, level 110. Tentu saja kami telah mengikuti semua petunjuk sesuai dengan arahan yang tertulis, tetapi, Black Dragon itu benar-benar berbeda dari apa yang dideskripsikan dalam strategi, jawab Zhao Ming. Seseorang yang tak berguna sama sekali, kalian telah diberi strategi, namun kalian berhasil dihabisi oleh bos sampah berlevel 99, apa gunanya kalian? Apalagi sekarang kalian bahkan datang kemari dan menjelekkan tim eksplorasi, ujar Liu Qi, berlevel 103. Tuan, tolong jaga perkataanmu, ujar Zhao Ming, yang terlihat tidak terima dengan ucapannya. Berlatihlah lebih keras lagi jika kau lemah, jika kau tak bisa mengatasi sampah seperti itu, tak usah berlagak sok kuat, paham, ujar Liu Qi, yang mengejek Zhao Ming. Cukup, kami selalu mengutamakan integritas, dan takkan menjual informasi yang salah, oleh karena itu,
aku akan mengatur tim eksplorasi untuk menelusuri kembali dungeon Black Dragon itu. Jika memang ada kesalahan dalam strategi, semua kerugian yang ditimbulkan akan kami tanggung, ujarnya. Kalau begitu, besok, kita berempat bersama ketua guildmu, akan menyelidiki dungeon Black Dragon. Di saat semua kesepakatan telah selesai, datang seseorang ke dalam ruangan itu, dengan aura yang cukup menyeramkan. Zhou-Tai, bukankah aku mengatakan bahwa kau harus memberitahuku jika kau akan pergi ke dungeon Black Dragon, ujar Chen Lun, berlevel 115. Maaf Master Chen, ujar Zhou-Tai, ini adalah layanan lanjutan dari tim eksplorasi, kami tidak bermaksud merepotkanmu, tambahnya. Tidak perlu penjelasan, besok aku akan ikut bersama kalian, ujar Master Chen Lun. Jiwa yang begitu lezat, setiap panen membuat harta karunku semakin kuat, bahkan jika aku membunuhnya ribuan kali, Black Dragon sayang, tunggu aku, dengan ekspresi yang meremehkan Black Dragon. 5 profesional bintang 5, ditambah master dari kantor pusat, dengan tim seperti ini, meratakan dungeon bintang 4 bukanlah sebuah masalah, ujar Zhou Ming dalam benaknya. Jika mereka berhasil membunuh Black Dragon itu, bukanlah masalah, jika mereka gagal, maka mereka pantas mendapatkannya. Apakah itu strategi palsu, ataukah asli? Dengan kerugian besar di pihakku, mereka harus membayarnya, saling bunuh saja kalian satu sama lain, ujarnya dalam benaknya dengan licik. Sementara itu, di rumah Su Yang, ketika dia sedang berbaring di kamarnya, sambil memeriksa notifikasi. Ini benar-benar guild yang semuanya perempuan, chat dari guild ini tidak berhenti berbunyi. Kemudian, Su Yang mendapatkan notifikasi. Jika senjata level diamond miliknya ada yang menawar. Ketika dilihat, ada 2 orang yang saling menawar, untuk mendapatkan senjata itu, sampai harganya menjadi sangat tinggi. Seseorang dengan nama Elf Nobel, mendapatkan dengan harga 14 miliar 30 juta. Tanpa ragu, Su Yang langsung menyetujui penawaran tersebut, lebih dari 14 miliar, itu sangat tidak masuk akal ujarnya. Karena Su Yang merupakan anggota VIP, maka dia tidak akan mendapatkan potongan apapun dari transaksi itu. Saat ini, di dalam akunnya, terdapat 15 miliar lebih, dari dia menjual beberapa barang yang dia dapatkan dari misi part-time sebelumnya. Baiklah, aku akan beristirahat dulu untuk hari ini, sambil menantikan misi lainnya, ujar Su Yang. Beberapa jam kemudian, di keesokan harinya, Su Yang mendapatkan notifikasi jika cooldown misi part-time telah selesai, dan dia bisa menerima misi baru di hari ini. Di saat yang bersamaan, langsung terdapat misi baru. Seseorang menantang dungeon, dengan beranggotakan 5 orang dari tim eksplorasi dan beberapa anggota guild peringkat A. Apakah Anda ingin membuat koneksi, tulis sistem itu. Mereka merupakan tim yang sangat kuat, yang telah banyak menaklukkan dungeon, dan ahli dalam membuat strategi. Mereka adalah profesional bintang 5, dan di atas level 100. Mereka pasti sudah menyelesaikan dungeon ini sebelumnya, jadi, apakah kunjungan mendadak ini ada hubungannya dengan kekalahan Spirit Hunter, ujar Su Yang. Tanpa ragu, Su Yang langsung menyetujui koneksi dengan bos Black Dragon. Seketika itu juga, koneksi dengan bos monster Black Dragon berhasil. Su Yang saat ini telah kembali menjadi bos monster dalam dungeon Black Dragon. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita tunggu. Terima kasih.